Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengeksplor penakaran penyu di air apa? Sinar laut, air hitam. Boleh dipegang apa? Boleh, ada isinya semua. Nanti ya, Boleh tanya ini penyunya apa ya? ini jenis penyu lekang. Lekang. Ya, penyu yang paling kecil. Terus adanya penangkaran ini buat bertujuan untuk apa? Ini biar penyu itu bisa prosesnya panjang, bisa dilindungi gitu. Nah, jadi dia tidak punah gitu kan, karena jenis penyu semua di sini ini benar-benar dilindungi gitu kan. Jadi udah terancam. Iya, udah terancam punah. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang melindungi ini. Nggak sembarangan orang untuk merawatnya gitu kan. Terus ini dapat keluar penyu dari mana? Apa ada yang besar juga? Ada induknya yang besar. Jadi kami sistemnya bergiliran, punya sip. Ada sip-sipan gitu kan. Ini contoh penyu yang bertelur nih, misalnya nih. Contoh penyu yang bertelur. Ini jenis penyu lekang. Jadi ada lebih besar lagi dari ini. Nih, ini penyu belimbing. Ini foto saya ini. Nah, ini penyu belimbing. Ini kalau misalnya kasarnya ditaikin 5 orang aja bisa naik dia, bisa jalan ya. Itu kasarnya dia paling besar dia di sini. Lebarnya aja bisa nyampe 180 cm sampai dengan 2 meter lebarnya. Nah, kalau ini penyu sisi. Ini juga besar nih. Ini penyu hijau, lebih besar dari penyu sisi. Yang paling kecil penyunya ini. Tetapi walaupun dia barangnya kecil, dia bisa bertelur sampai dengan 105 butir dan juga 130 butir. Paling banyak. Nah, ini bisa disaksikan di sini. Nah, ini temuan saya itu. Nomor sarang 19, jumlah telur 97 butir. Dan juga di sana ada juga temuan saya juga itu 106 butir. Ini dalam potensi telur isi. Iya, pokoknya yang ada pancangnya itu telur semua di bawahnya. Nunggu keluar menetas itu ada waktunya apa? Oh, ada waktunya. Waktu telur menetas itu dihitung 1 sampai dengan 50 hari lah pokoknya. Dia satu menetas. Kadang-kadang tidak tentu juga, ada yang kurang dari 50 hari menetas. Jadi telur ini termasuk yang paling lama dia ngeram. Sejak dikerami, dia diam aja di pasir kan. Tiba-tiba dia keluar sendiri dari dalam pasir. Kayak gitu. Konsumsi penyu ini sendiri itu apa? Konsumsi penyu itu kalau kecil mungkin sekitar umur seminggu itu kita tidak dikasih makan karena dia pencernaannya masih belum bisa mengolah perutnya. Nah, ketika dia sudah umur 2 minggu dia bisa menetas. Menetas dalam artian bisa mengolah si makanan di dalam perut. Kalau di bawah itu, di bawah umur 2 minggu dikasih makan, itu bakalan mati dia. Karena sekitar duri-duri ikan itu kan. Nah, contoh makanannya ada 3 macam kalau yang kami ketahui ya. Yang pertama itu ikan. Nah, yang kedua ubur-ubur. Oh, dan yang ketiga biasanya dia rumput laut. Kalau saking tidak ada lagi makanannya kan, rumput laut biasanya dia makan. Jadi setiap hari juga ini airnya diganti terus. Setiap hari itu diganti. Ini berhubung belum pasang, jadi belum diganti. Biasanya sore ketika angkatan pasang naik diganti. Jadi dia posisinya amis karena sering dikasih makan kan. Kenapa nunggu ganti airnya, nunggu airnya pasang? Kalau siang kayak gini panas, iklim suhu bisa mempengaruhi sehat atau tidaknya penyu. Kalau dia jam-jam segini kasih air atau diganti, kemungkinan dia bisa mati dia penyunya. Pernah gagal gitu Pak dalam mengolah penyu? Saking pernahnya.
Kalau kami biasanya salah mengolah air, dia itu seperti amis kayak gini, dia itu bisa mati. Kena bau kan, nah dia mati. Dari misalnya ini 100 butir gitu, 1 ekor kan, ketika airnya dia amis dan juga dia keruh, dia bisa dibilang itu dia bisa bernapas dia. Ya, jadi harus cepat-cepat diganti. Jadi kami aturkan kadang-kadang paling lama itu 2 hari sekali ganti jadi air. Barulah dia normal. Ini yang paling kecil, termasuk yang luar biasa netasnya ya, 99%. Umurnya udah berapa? Ini umurnya sudah dari dia menetas sudah sekitar 2 minggu 5 hari. Jadi 19 hari. Buat penyu ini sendiri kan jadi kan lekang Mm-mm. yang kecil. Emang rata-rata ukurannya kalau mentok-mentok besar segede apa gitu? Kalau pas dia lekang, Ya udah mulai dewasa lah. mulai dewasa dia paling sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan dia bisa sebesar batok kelapa. Nah, bisa sebesar batok kelapa sebesar ini. Nah, itu. Tetapi kami tidak bisa merawatnya lagi karena makanannya itu terlalu banyak. Jadi konsumsi dia itu harus melimpah gitu. Nah, apalagi sebanyak ini kita rawat. Jadi mungkin sekitar umur 1,5 bulan ini kami rilis. Apalagi nanti kalau kita lepaskan, lepasannya juga ya nggak sembarangan melepaskan. Biasanya kami lepaskan di pagi hari, posisi air naik, kadang juga di sore hari. Ayo, jadi jangan terlalu panas kayak gini. Susahnya Mas kalau buat merawat penyu. Tidak ada. Iya, tidak ada susahnya. Selagi kita ikhlas dan juga semangat, nah, semuanya itu dalam ringan lah bagi kami. Dijalanin aja. Ini kalau selain ini kan ikan itu jadi pakannya ya. Iya. Selain ikan apa? Biasanya ubur-ubur biasanya. Buru-buru. Iya, kalau dibandingkan resonansi makanannya di ikan dengan ubur-ubur, ubur-ubur itu yang paling senang dia. Ada mempengaruhi makanan dengan tubuhnya nanti. Ada, saking adanya. Contohnya ini ikan kan. Kalau ikannya dia ikan yang ada tulangnya, dia tidak bisa bertumbuh. Kebanyakan dia mati kalau dia ada tulangnya. Jadi harus kayak anakan ikan kecil dipotong-potong gitu kan. Kalau enggak ikan yang gede tetapi dagingnya aja disisik kecil-kecil kayak gitu. Biasanya ini penuh kotaan ini. Lebih besar dari ini. Kalau apalagi ada jenis penyu belimbing, itu lebih gede-gede, jadi kita senang nengoknya kan. Kita airnya kita tepuk-tepuk, dia nyamperin, pada jilatin ke tangan. Iya, kalau penyu belimbing. Kira-kira kapan ya? Melepasannya Enggak. Apa ada penyu belimbing lagi di sini? sudah terlewat. Waktu itu kita rilis sekitar bulan 7, sebelum Agustus lah, awal-awal Agustus. Pelepasannya kurang lebih sebulan setengah lagi. Nengok kondisi, kalau misalnya nanti di sini ada yang netas, mungkin cepat lepasannya. Bergiliran nanti ini kita lepas, yang baru kita rawat lagi. Nah, makin banyak orang nanti kalau kita rilis, makin rame. Info perilisan ini Pak kapan? Itu kita bisa dapat infonya dari mana? Nanti saya share ke Pak Ustadz Nurdin ya. Nanti ke Bapak Ustadz Nurdin, nanti saya share ke situ. Nanti biar disebarin kan. Ada yang bisa berenang penyu nggak gitu. Kalau ini buat telur, dia ada perawatan nggak? Caranya gimana gitu? Ada, Buat telur. ada. Semuanya dengan perawatan. Telur ini tidak sembarangan kita timbun ya, karena kami bahasanya timbun ya. Jadi kita dapat, terus kita gali. Nah, maksudnya ini lubangnya yang kita gali dalam pasir. Itu nimbunnya itu nggak sembarangan, karena ini posisinya pasir air tawar. Kalau pasir air laut dia lembut.
Nah, menetasnya itu kurang dari biasanya 100% itu bisa jadi 50% kalau air pasir air laut. Kalau pasir ini bisa dibilang yang itu 100 butir, lepasnya apa menetasnya itu 99 butir. 99 ekor dia netas. Kenapa berbeda? Perbedaannya lebih bagus pasir ini ketimbang pasir air laut karena pasir pasir laut itu terlalu lembut. Kalau ini cepat dia keluarnya dari dalam pasir keluar dia tuh paling mudah. Ini telurnya boleh nggak misalnya kalau digodok apa dimakan? Sebenarnya tuh ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu tuh. Nah, jadi kalau bahasa kasarnya tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Karena ada pidananya juga itu. Enggak, makhluk saking dilindungi. Yang punya ini orang luar, bukan orang Indonesia, orang luar negeri ini. Yang punya program ini. Iya, yang program. Jadi mereka yang mendanainya, kami yang mengelola dana itu dan sehingga timbullah ada kinerja seperti ini. Jadi itu namanya konservasi cinta alam dari luar negeri ke Indonesia. Kalau Indonesia cinta alam, semuanya akan terjaga alam kita. Kalau tidak cinta alam, banyak sampah. Hewan-hewan nanti makan sampah, nah kurus dia sakit kan. Nah itu kalau kita cinta alam, buang sampahnya nggak sembarangan. Kalau nggak cinta alam, apa aja sampah yang kita punya sembarangan kita buangnya kan. Nah, Bapak ada berapa tahun mengolah? hampir 9 tahun mengolah. Oh ya udah lama 9 tahun. Jadi kurang lebih paham lah cara mengelolanya, merawatnya. Ini kan apa yang bikin Bapak tertarik dengan mengolah penyu? Karena saya orangnya lapangan, orang lapangan. Segala sesuatu yang saya kerjakan, saya syukuri, saya nikmati. Akhirnya jadi penghasilan di saya. Kayak gitu. Boleh. Kalau berenang jangan dulu di laut. Naik Kalau boleh. cara ini Pak, si telurnya natanya itu numpu apa disebarin? Numpuk. Tumpuk. Jadi ini lubang yang kita gali kan. Nah ini posisinya misalnya ini penyu, telurnya ini kita tumpuk aja ke bawah sini. Kedalamannya itu nggak sembarangan kita gali. Ada sampai 40 cm, 36 cm. Dan juga lubang atasnya itu nggak sembarangan kita lebar apa enggak. Itu ada ukuran-ukurannya. Seperti itu. Jadi ya, kita harus paham ya, harus teliti. Kalau tidak teliti, itu tadi menetasnya akan kurang bagus. 50% dari 100% menetasnya. Kalau kita teliti, contohnya seperti itu. Menetasnya dia normal. Dari 100%, 99%, 9%. Masih ada 9-nya kan? Kurang satu lagi berarti. Masih koma dia. Tapi pernah Pak kalau misalnya si telur penyu ini netas, cuman netasnya dalam keadaan cacat, pernah dapat nggak? Pernah. Ya, pernah. Kenapa? Karena itu pasir yang kami tanamkan di sini itu pasir laut. Jadi ketika dia menetas, si cangkangnya itu tertutup dengan pasir yang lembut. Pasir laut dia posisinya pasir lembut. Kalau ini dia bisa membuka dia. Apa itu Pak yang ada? Nah, itu ketika penyunya, misalnya contohnya penyu di sini kan netas nih. Nah, dia keluar sendiri, larinya ke situ. Numpuklah di situ. Nah, gitu. Kalau dia lari-lari ke sini, dimakan tikus biasanya. Ada dimakannya ini apa semut merah itu. Nah, mati dia. Jadi kemenangannya air itu dia bisa ngumpul di situ semua. Udah disiapin. Ya, udah disiapin. Jadi begitu dia menetas langsung lari, langsung nyemplung, langsung berenang ya. Itu sama dia dengan di alam langsung ke laut. Ya begitu keluar dari pasir langsung dia berenang. Kalau anak kecil keluar gitu dia nggak bisa berenang ya. Ada lagi yang ditanyain? Maksudnya nama-nama ini nama yang nanam. Ya, nama yang menguburnya, nama yang nemunya. Tuh. Ya, nama saya sendiri itu. Ya, nama saya. Ngambilnya langsung nyari ke sana. Ya, itu malam ambilnya.
Kalau waktu-waktu kayak gini Kalau jarang. tidak pernah, dia penyu itu potensi naik dari tengah ke pinggir atau dia bertelur ke pinggir itu malam hari. Kalau siang hari dia tidak ada. Ya, malam nyarinya. Nah, nanti malam ada lagi orang yang jaga nanti malam di sip-sipan. Kalau orang tuh tos-tosan. Iya, di pinggir sampai jauh nih, sampai 13 km. Ujung sana, sampai ujung sana. Ujung muara sana sampai ujung muara sana. Kalau pas rezekinya kita ketemu dengan penyunya, enak tuh, bagus banget. Disenterin dia ngikut, gini kan, disenterin dia ngikut, kayak gitu. Dia gali sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita ukur berapa lebarnya kan, berapa sentimeter dia telurnya, kita ukur. Iya. Tapi kalau buat tempat ini Pak, apa si telur ini, kita buat penetasan. Pernah nggak ganti pasir? Apa Ini pasirnya ini? enggak, ini awalnya ini pasir laut. Nah, ini pasir laut awalnya. Karena kami banyak telur, dia kurang menetas. Menetasnya 50%, terus dari 100% 50% kurang bagus jadinya kan. Nah, kami akhirnya cari solusi supaya telur itu bisa menetasnya normal. Dalam artian apa? Dalam artian menetas semua gitu. Nah. Jadi kami ganti pakai air ini, pasir ini. Akhirnya ya alhamdulillah penyunya dari 100% 99,9% netasnya. Tapi bakal tetap ada ini nggak apa pergantian pasir? Ada pergantian pasir ada. Jadi ketika pasir ini sudah kotor, kami ganti lagi. Karena pasir ini tidak bisa didaur ulang, diganti lagi aja yang baru ini. Tapi boleh ini nggak Pak? Kan selesai ini kan si telur udah di dalam kan, udah ditimbun nih. Ada kata kalau saya mau nengok boleh nggak dibuka? Wah, tidak boleh. Dia boleh, tidak. Kalau dibuka telur yang sudah kita kubur, misalnya malam ini kita kubur, 2 hari kemudian kita buka lagi, tengok dia kondisi dia bagaimana di dalamnya, itu dia bakalan potensi menetasnya tidak bakalan menetas. Dalam 100% itu menjadi 20% yang netas. Ya. Berarti kalau selama dia ditimbun dari awal tuh nggak boleh dibuka-buka. Iya, nggak boleh dibuka. Ya. Nanti dia buka, menetas sendiri kan, menetasnya ngebuka sendiri, dia keluar dari dalam pasir. Kalau mau pengen lebih jelas dia menetas, pengen tahu, nanti kalau ada elektronik sejenis HP bisa dilihat di YouTube-nya Karhun Laut. Nah, itu semua jenis penyu ada di situ semua. Dari dia proses bertelurnya, proses dia naik, proses dia turun, proses dia gali lubang untuk dia bertelur, proses dia menutup lubangnya, itu ada semua di situ. Proses dia menetas di dalam pasir keluar ke atas tuh, nah itu ada semua di situ. Jenis-jenis penyunya juga ada. Yang paling besar penyu apa ya? Yang paling besar tuh penyu belimbing. Nah, ini dari Little Black Turtle, kalau bahasa Inggrisnya penyu gede. Itu kalau misalnya Bapak nemu gitu penyu yang ukuran gitu, itu bakal dibawa dulu sini apa langsung dilepasin lagi? Di mana dulu? Kalau penyu sebesar ini kami nggak bisa ngangkatnya. Setiap kami nemu penyu itu kami ambil telurnya dan tidak pernah kita ambil induknya. Induknya biarlah dia berenang sendiri lagi ke samudra sana kan. Biar dia berkembang lagi, nanti bertelur lagi, dia minggir lagi gitu kan. Penyunya ini dia punya sejenis antena sepertinya. Dia dalam bahasanya tuh dia tuh patuh dengan sarang. Ketika dia sudah bertelurnya di satu tempat, suatu saat nanti dia bertelur ke tempat yang sama. Kalau manusia berpindah-pindah banyaknya, ya kan? Sama kayak burung, berpindah-pindah dia. Nah, burung tekukur, nggak mungkin dia bersarang lagi di tempat yang sama kan? Kalau penyu, dia tidak pindah-pindah di situ aja dia.
Ada waktunya dia mau bertelur, dia kembali lagi ke tempat yang dulunya lagi bertelur. Tapi kalau buat permasalahan air, suhu berpengaruh nggak? Suhu berpengaruh, itu tadi kalau panas kayak gini itu tidak bisa kami ganti airnya. Nunggu agar redup. Apa pengambilan air kan bisa air asin kan? Hmm. Itu ngambil langsung dari apa Iya. ada? Ambil lagi pakai kita pikul pakai ember. Pikul pakai ember, yang ini kita buka kerannya. Nah, penutupnya ini kita buka, nanti dia keluar sendiri air yang kotor itu. Barulah kita bersihkan dan kita ganti dengan air yang baru. Udah gak betah. Iya, udah nggak betah dia. Sore nanti kita ganti. Jadi dia bisa lama-lama di darat nggak? Bisa, bisa. Lama-lama di darat bisa dia. Namanya Arif, ada juga di sini namanya. Ada namanya. Ada juga. Kasih namanya. Ada. Siapa? Itu kan sablon. Terima kasih Pak atas informasinya ini. Ya, ini teman apa namanya? Melihat Pak, teman-teman melihat ya, berkunjung. ya, kami teman-teman telah mengunjungi tempat ini. Terima kasih banyak Ya. dah sempat waktunya Bapak. Ya, kami juga udah dengan senang hati udah ada kalian di sini, bisa tengok situasi dan kondisi penetasan di sini, konservasi di sini. Udah senang hati, pokoknya senang nian ada, biar lebih terkenal kan kita di sini kan. Dan dengan adanya konservasi penyu di sini, saya takut ada yang bawa golo.